Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai untuk ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita akan angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama rindu untuk menikmati kasih anugerah-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami mau renungkan bersama-sama. Berkati kami semua melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa bertemu meskipun kita mengadakan ibadah secara online, tapi kita percaya berkat anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dalam ayat ini mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang ingin memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Artinya apa? Dia menjadi pohon utama. Dia memakai perumpamaan pohon anggur, dia menjadi pohon yang utama. Kemudian orang-orang percaya, saya dan saudara, menjadi ranting-rantingnya. Lalu ada kalimat yang kedua di pasal 1, dan Bapakulah pengusahanya. Artinya apa? Ada hak kepemilikan yang utama dalam hidup ini. Kalau Yesus sebagai pokok anggur, pohon yang utama, maka Bapa di surga sebagai pengusahanya. Kita tahu yang namanya pengusaha itu merencanakan keberhasilan. Dia tidak mau rugi. Oleh sebab itu ada rasa tanggung jawab moral dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa Tuhan menganugerahkan hidup kepada kita untuk kita bisa manfaatkan untuk menghasilkan buah. Tidak ada kata rugi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menikmati hidup ini, berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita supaya kita berbuah banyak. Tema kita pagi hari ini adalah hidup tinggal di dalam Tuhan. Ada dua macam orang Kristen yang kita bisa lihat dari ayat-ayat ini, yang diumpamakan seperti ranting. Yang pertama adalah ranting yang tidak berbuah. Di ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi ranting yang tidak berbuah ini adalah orang-orang yang mengaku dia Kristen, yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia kurang setia, dia kurang menempel, dia kurang intim dengan Tuhan.
Bahkan dia jarang ibadah, dia jarang berdoa, dia jarang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, apalagi melakukannya. Jadi ini orang Kristen yang tipe orang Kristen yang pasif. Dia hanya mengaku percaya, dia hanya mengaku menjadi orang Kristen, tapi dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang Kristen dengan baik. Lalu yang kedua adalah ranting yang berbuah. Maka dikatakan di sini ada ranting yang berbuah. Nah, ranting yang berbuah ini dikatakan adalah orang-orang Kristen yang punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia begitu intim hubungannya dengan Tuhan. Orang-orang jenis ini adalah orang-orang yang setia, yang punya semangat untuk mengikut Tuhan. Dia setia membaca Alkitab, dia setia berdoa, dia setia melakukan apa yang dia dengar, yang dia baca melalui kebenaran firman Tuhan. Ini adalah orang-orang percaya yang jenis orang percaya yang aktif. Dia menghasilkan buah di dalam hidupnya. Dia punya pengaruh di dalam hidupnya bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jenis yang kedua inilah yang seharusnya menjadi tipe orang percaya yang harus kita miliki. Orang Kristen yang aktif, yang imannya hidup, yang punya hubungan sangat intim dengan Tuhan dan menghasilkan buah-buah rohani dalam hidupnya. Mengapa? Karena inilah rencana dan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Bapa di surga menginginkan hidup kita dalam keberhasilan demi keberhasilan. Dia merencanakan sesuatu yang baik, yang indah bagi hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, ranting yang tidak berbuah, firman Tuhan katakan apa? Dipotong. Karena apa? Tidak berguna. Lalu kemudian dilempar dan dibakar. Tetapi perhatikan, ranting yang berbuah, firman Tuhan katakan dibersihkannya. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah lagi. Oleh sebab itu, mari kita terus hidup di dalam Tuhan. Meskipun kita sudah merasa hidup kita sudah berbuah, kita sudah setia, kita sudah semangat melayani Tuhan, jangan lupa Tuhan ingin supaya kita lebih banyak lagi berbuah. Sehingga ada saat-saat tertentu Tuhan izinkan kita dibersihkan. Kalau ada hal-hal yang memang perlu dibersihkan, supaya apa? Kita memiliki buah yang jauh lebih banyak lagi. Jangan menjadi orang Kristen atau orang percaya yang pasif. Kita tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup ini. Maka ada saatnya nanti kita akan dipotong oleh Tuhan. Artinya apa? Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak akan bisa berbuah lagi. Hidup pun tidak akan bisa. Karena apa? Setiap ranting yang akan lepas dari pokok anggur, pohon yang utama itu, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang percaya, orang Kristen yang hidupnya menempel intim dengan Tuhan, maka dia akan berbuah. Tuhan akan terus bersihkan, maka dia akan terus berbuah lagi semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, jadilah orang Kristen yang terus hidup dekat dengan Tuhan. Maka hidup kita akan terus berbuah di dalam Tuhan. Kita akan diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya setiap pribadi jemaat-jemaat Tuhan di tempat, di rumah mereka masing-masing, Tuhan sudah memberkatinya melalui kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang aktif, yang begitu dekat dengan Engkau. Karena kami rindu hidup kami begitu berbuah dan semakin hari semakin berbuah di dalam Engkau. Semakin hari hidup kami semakin diberkati, agar boleh kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur untuk pertemuan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya setiap pribadi yang mendengar firman-Mu, Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami mau menyerahkan untuk sisa hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohonkan berkat kasih anugerah Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit. Tuhan Yesus kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Yang sedang berkekurangan,
Tuhan Yesus Engkau memberkatinya dengan melimpah. Berkatilah pekerjaan usaha jemaat, berkatilah keluarga rumah tangganya, berkatilah dalam setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmatilah berkat kasih anugerah Tuhan yang datangnya dari Allah Bapa, melalui persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus dan penghiburannya melalui Roh Kudus. Kiranya menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.